Ejaan Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ihsan, NIM saya 2021 Oke, sejarah. Pada tahun 1938, pada Kongres Bahasa Indonesia yang pertama di Solo, disarankan agar ejaan bahasa Indonesia lebih banyak internasionalkan. Pada tahun 1947, Syowandi, materi pengajaran pendidikan dan kebudayaan pada masa itu, menetapkan dalam surat keputusannya tanggal 19 Maret 1947 nomor 26 BHGA bahwa perubahan ejaan bahasa Indonesia dengan maksud membuat ejaan yang berlaku menjadi lebih sederhana. Ejaan baru itu oleh masyarakat diberi julukan ejaan. Kongres Bahasa Indonesia kedua yang direplikasikan materi Muhammad Yamin diselenggarakan di Medan pada tahun 1954. Kongres itu mengambil keputusan supaya ada badan yang menyusun peraturan ejaan yang praktis bagi bahasa Indonesia. Panitia yang dimaksud dengan dibentuknya oleh Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat keputusan tanggal 19 Juli 1956 nomor 44876 berhasil merumuskan patokan-patokan baru pada tahun 1957. Penggunaan huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa yang dimaksud? Dia membaca buku. A sama D-nya huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk nama julukan. Misalnya, Amir Hamzah. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Penggunaan huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam bentuk daftar pustaka. Misalnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Mois. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Huruf terakhir, contohnya huruf terakhir kata abad adalah D. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, upacara Peusijuk atau tepung tawar menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Penggunaan huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian dalam yang sudah ditulis miring. Misalnya, kata et dalam ungkapan area et laboran berarti dan. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Misalnya 1.1 latar belakang dan masalah. Penggunaan tanda koma. Titik koma dapat dipakai untuk mengganti kata penghubung, untuk memisahkan kalimat serta yang satu dari kalimat serta yang lainnya di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Dua tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Misalnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berwenang negara Indonesia. Titik koma. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, baju, celana, dan kaos, pisang, apel, dan jeruk. Kata hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh perganti baris. Misalnya, di samping
cara lama, diterapkan juga cara baru. Tanda hubung dipakai untuk menghubung unsur kata ulang, misalnya anak-anak. Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka, atau menyambung huruf kata yang dieja satu-satu, misalnya tanggal 11 bulan 11 2013. Penggunaan tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya mereka duduk di sana, dia akan datang pada pertemuan itu. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian ikhtiar atau daftar, misalnya A titik 1 titik kondisi pembahasan di Indonesia. 3. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul, tulisan, dan lain-lain dalam tempat terbit. Misalnya Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 2018, Pata Bahasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pengambilan, misalnya telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. 2. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan. Misalnya saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misal, kalau diundang saya akan datang. Titik 2. Titik 2 dipakai pada suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasannya. Misalnya mereka memerlukan perabotan rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap atau mengakhiri pertanyaan. Misalnya kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerin, atau A titik ketua titik 2 Ahmad Wijaya. Penggunaan tanda pisah. Tanda pisah dapat untuk membatasi pemisah kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangunan kalimat. Misalnya mereka bangsa itu saya yakin akan tercapai di berujung oleh bangsa itu sendiri. Tanda pisah dapat dipakai untuk menegaskan adanya keterangan posisi atau keterangan yang lain. Soekarno Hatta, Proklamator Kemerdekaan RI, diabadikan menjadi nama Bandara Udara Internasional. Tanda pisah dipakai antara dua bilangan tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke, misalnya tahun 2010 sampai 2013. Garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penerapan pada satu tahun yang terbagi dalam 2 tahun takvim. Misalnya nomor titik 27 per PK per 2 per 2013. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap, misalnya mahasiswa atau mahasiswi dan mahasiswi. Tanda garis miring dipakai untuk meliputi huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang, misalnya buku penggemar, link, atau G. Untrik karya Verhard dicetak beberapa kali. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.